Baik, di video ini kita akan langsung belajar mengenai contoh dan implementasi dari kelas dan objek ini ke dalam bahasa pemrograman Java. Ya, sekali lagi ini akan menggunakan teknik Object Oriented Programming atau OOP. Nah, jadi project yang akan kita pelajari sekarang, nah saya gunakan contoh di sini misalnya, nah kita akan membuat sebuah project. Nah, kita akan membuat sebuah project di sini. Misalnya nama project kita adalah kita akan membuat sebuah project seperti kalkulator ya. Jadi dia nanti akan bisa menghitung luas dari bangun datar seperti persegi, kemudian persegi panjang, segitiga dan sebagainya, dan juga nanti bisa menghitung volume dari bangun ruang. Nah, jadi projectnya yang saya buat di sini nanti akan saya beri nama misalnya project mesin hitung. Project mesin hitung. Oke. Nah, jadi setelah kita membuat project ini nanti, kemudian kita harus siapkan dulu kelasnya. Ya, jadi kelas apa saja nanti akan kita buat. Ya, di sini saya akan membuat untuk menghitung ya, seperti yang saya bilang tadi, luas dari bangun datar. Kelas luas bangun datar. Nah, karena ini hanya contoh, jadi saya sengaja buat supaya gampang. Nanti di sini di dalam kelasnya ini, nah, nanti kita bisa menghitung misalnya luas persegi, ya misalnya luas persegi, dan juga luas persegi panjang. Kemudian kita juga siapkan sebuah kelas lagi yang bernama kelas untuk menghitung volume bangun ruang. Volume bangun ruang. Misalnya di sini volume yang bisa dihitung nanti adalah volume kubus, kemudian volume balok. Nah, jadi nanti project mesin hitung kita ini nanti bisa menghitung ini luas bangun datar dan juga volume bangun ruang. Nah, jadi itu yang nanti akan kita buat di project kita. Oke. Langsung saja kita mulai dari proses yang pertama. Jadi kita akan membuat project ini, project mesin hitung. Ya, kita akan buka NetBeans-nya. Nah, bagi yang belajar sambil mengikuti video, jadi saya sarankan mulainya dari awal. Jadi step by step-nya perlu diperhatikan. Jadi jangan langsung mengetik program di akhir. Nah, tentu nanti akan tidak mengikuti proses, dan nanti kalau ada error, nah itu sangat susah kalau misalnya mencari errornya dan atau memperbaikinya. Oke, nah jadi kita langsung buat project di sini. Nah, setelah buka NetBeans, kita buat project, new project. Kemudian di bagian new project kita pilih Java, ya ini seperti biasa, kemudian pilih Java application. Klik next. Nah, kemudian project name-nya, nah sama seperti yang sudah saya desain tadi. Nama projectnya adalah project mesin hitung. Nah, kalian boleh membuat dengan nama apapun di sini, ya, bebas. Kemudian lokasi penyimpanannya silahkan ditentukan sendiri. Nah, ini saya sudah tentukan di awal di folder latihan OOP, ya, yang saya selalu gunakan untuk menyimpan project selama pelajaran ini. Oke, kemudian kalau sudah, klik finish.
Oke, nah jadi ini adalah project mesin hitung yang sudah kita buat. Nah, jadi sampai sini, kembalikan ke sini. Oke, berarti ini project mesin hitung ini sudah. Nah, sekarang selanjutnya yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan membuat apa saja isi dari project kita ini. Nah, nanti saya di sini akan membuat project di mana saya akan bisa menginputkan NIM, misalnya di sini ada NIM mahasiswa, kemudian juga ada nama mahasiswa. Ya. Nah, setelah kalian menginputkan ini nanti, kemudian kita bisa pilih. Nanti kita akan menghitung. Di sini ada pilihan, nanti pilih. Ya, apakah kita pilih nomor 1? Ini adalah luas persegi. Apakah yang kita pilih adalah nomor 2, yaitu luas segi panjang. Segi panjang. Atau nomor 3, volume kubus, atau nomor 4, volume balok. Ya, nanti kita bisa pilih menggunakan keyboard, langsung kita ketik pilihannya nomor 1, 2, 3, atau 4. Setelah itu maka kita akan diarahkan ke masing-masing kelas. Nah, jadi kita akan diarahkan ke masing-masing kelas. Nah, kalau kita pilih misalnya adalah kelas ini, atau yang kita pilih adalah 1 dan 2, maka nanti kita akan diarahkan ke kelas bangun datar. Dan juga masing-masing pilihan, kalau kita pilih nomor 1, berarti akan diarahkan ke luas persegi, ke metode luas persegi. Kalau kita pilih pilihan nomor 2, kita akan diarahkan ke metode luas persegi panjang. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Nah, kalau dalam pembuatan codingnya, kita mulai dari awal seperti yang tadi. Oke, ini saya zoom dulu. Nah, pertama, karena dia menggunakan inputan, jadi saya akan membuat scanner di sini. Kita akan membuat input scanner. Oke, nah jadi ini sama seperti pembelajaran yang sebelumnya. Jadi saya buat scanner di sini. Nah, kalian bisa menggunakan kontrol spasi seperti yang saya gunakan. Kemudian kita pilih di sini scanner dalam kurung java.util. Ya, ini scanner dalam kurung java.util. Tekan enter. Nah, maka secara otomatis di sini akan ditambahkan import java.util.scanner. Ini sudah otomatis ditambahkan. Nah, kalau kalian ketik manual seperti ini, tidak menggunakan kontrol spasi, berarti kalian harus ketik manual juga yang bagian importnya. Oke, nah sini saya lanjut. Pemberian nama scanner. Nah, pemberian nama scanner bebas, kalian boleh menggunakan nama apapun di sana, asal tidak menggunakan spasi. Ya, nama scanner yang saya gunakan adalah inputan, sama dengan new scanner dalam kurung sistem. Nah, ini saya menggunakan kontrol spasi juga .in. Jadi itu yang perlu kita buat pertama, yaitu membuat input scanner. Oke, kita perhatikan di sini tidak ada error. Nah, kalau tidak ada error, ini nanti kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Nah, jadi di sini saya akan membuat sesuai dengan yang saya desain tadi. Jadi kita akan menginputkan NIM dan juga nama. Oke, setelah kita inputkan baru nanti keluar pilihannya. Apakah kita pilih nomor 1, 2, 3 atau 4. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, di sini adalah input NIM dan nama. Nah, jadi prosesnya ketika kita menginputkan NIM dan nama, tentu kita harus buat dulu variabelnya. Ya, untuk NIM dan nama, saya akan membuat variabel di sini. Tipe data yang saya gunakan adalah string. Oke, saya buat di sini huruf kecil semua, NIM dan juga variabel nama. Ya, karena ini tipe datanya sama, boleh ditulis seperti ini.
ya menggunakan tanda penghubung koma. Oke. Kemudian baru di bawahnya di sini saya akan menampilkan inputannya. Saya menggunakan perintah systemout.print. Ya, kalau mau lebih cepat bisa menggunakan shortcut seperti ini, ketik SOUT, tekan tombol tab. Nah, jadi kita akan menggunakan systemout.print bukan .println, karena kita akan menginputkan di sebelah kanannya bukan di bawahnya. Oke, nah jadi saya akan buat di sini. Nah, misalnya saya buat di sini nim Anda sama dengan seperti ini. Oke, nah kemudian baru setelah nanti pengguna atau user atau kita menginputkan nim, maka nanti nim yang kita inputkan itu akan disimpan di sini di variabel nim. Ya, caranya seperti ini untuk menyimpan nilainya. Min sama dengan, nah, kemudian kita ketik nama scanner yang kita buat tadi. Nama scannernya adalah inputan. Kita ketik di sini inputan dot next, tergantung dari tipe data kita. Karena tipe data kita di sini adalah string, maka yang kita gunakan adalah next line. Ya, di sini next line. Ini tekan enter. Kemudian tambah titik koma di belakangnya. Nah, itu proses yang pertama. Oke. Sekarang tidak ada error. Nah, walaupun ini belum selesai, tapi saran saya, setiap kalian menyelesaikan sebuah teks atau pekerjaan kecil, silahkan kalian running dulu projectnya, tidak ada salahnya. Nah, sambil kalian memastikan apakah projectnya bisa dijalankan, apakah ada error atau tidak. Oke, nah sudah tampil seperti ini. Nah, jadi saya bisa mengetikkan nimnya di sini. Oke, kemudian saya tekan enter. Nah, maka nimnya sudah otomatis tersimpan di dalam variabel nim sini. Oke, nah itu tidak ada error. Kalau tidak ada error, berarti saya bisa lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu untuk menginputkan nama. Caranya sama seperti tadi, kita buat inputannya SOUT, tekan tombol tab. Kemudian kita hapus di sini karena yang kita gunakan adalah print saja. Kemudian kita ketikkan tulisan yang ingin kalian tampilkan. Misalnya nama Anda sama dengan. Oke, kemudian kita simpan nanti inputannya di dalam variabel nama yang sudah kita buat sebelumnya. Nama sama dengan, kemudian nama scanner kita yaitu inputan. Ya, saya menggunakan kontrol spasi, jadi akan tampil seperti ini, ada suggestionnya. Kita diberikan pilihan yang mana kira-kira yang kita perlukan. Enter inputan, kemudian dot. Nah, sekali lagi tipe datanya apa? Karena tipe datanya string, berarti saya gunakan dot next line. Kalau tipe datanya double, berarti gunakan dot next double. Nah, di sini sudah ada penjelasannya langsung ya di masing-masing pilihan. Nah, sambil kalian pelajari, bisa dibaca-baca nanti di sana fungsinya masing-masing. Oke, nah jadi itu sudah untuk input nim dan nama. Nah, maka ini pekerjaan ini sudah selesai. Oke, ini pekerjaannya sudah selesai. Sekarang tinggal kita tampilkan. Oke, nah saya buat di sini dengan komentar lagi, menampilkan nim dan nama yang sudah kalian inputkan tadi. Oke, nah menampilkannya seperti apa ya? Seperti yang seharusnya atau yang kalian ingin tampilkan. Misalnya, yang ingin saya tampilkan di sini, nah saya menggunakan sistem out.println. Nah, saya buat dulu garis seperti ini, ya hanya sebagai pembatas supaya rapi tampilannya. Kemudian baru di bawahnya saya tampilkan tulisannya. Nah, tulisannya bebas, kalian bisa sama dengan yang saya buat seperti ini. Halo misalnya, kemudian saya tampilkan nama yang kalian inputkan. Plus, nah di sini plusnya sebagai tanda penghubung antara tulisan, ini karakter diapit dengan tanda petik 2 dengan sebuah nilai atau variabel. Ini penghubungnya, itu tanda tambah. Oke. Nah, halo nama. Kemudian karena ada nim juga lagi satu. Oke,
mungkin saya akan tambahkan seperti ini, tanda kurung. Kemudian saya tambahkan plus. Nah, saya panggil NIM-nya di sini. Kemudian baru saya tambahkan karakter atau tulisan, tanda kurung tutup. Nah, seperti itu, tidak ada error. Sekarang kita simpan. Setelah itu kita jalankan programnya. Oke, baru kita input satu persatu. NIM-nya misalnya 19.00.001. Enter. Nah, kemudian kita akan disuruh menginputkan nama misalnya Budi. Enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini, halo Budi. Nah, seperti ini. Ya, sudah sesuai dengan yang kita rencanakan di sini. Oke, nah itu dulu. Kalau ada error silahkan diperbaiki dulu. Nah, jangan dilanjut sampai selesai. Jadi kita perbaikinya supaya lebih gampang. Jadi step by stepnya kita selesaikan dulu. Nah, kalau sudah baru kita lanjut ke proses berikutnya dan sampai selesai. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke desainnya. Jadi ini NIM dan nama sudah. Ya, saya kasih tanda centang di sini. Ini sudah. Maka selanjutnya, nah, sesuai dengan yang saya desain tadi di awal, maka kita akan memilih ini. Jadi ada pilihan. Nanti kita akan memilih. Kita akan menghitung apa? Menggunakan mesin hitung yang kita buat. Apakah menghitung luas persegi panjang, atau menghitung volume kubus atau balok. Oke, nah kita buat di sana pilihannya. Nah, oke, setelah kita tampilkan di sini, halo Budi. Nah, saya tambahkan di sini tulisan. Ya. Silahkan pilih menu atau silakan pilih pilihan di bawah. Oke, misalnya saya tampilkan seperti ini. Ya. Halo Budi dalam kurung NIM-nya. Kemudian nanti akan muncul silahkan pilih pilihan di bawah. Nanti di bawahnya apa? Nah, di bawahnya kita akan tampilkan menunya. Ya, saya tampilkan langsung di sini. Ya, menampilkan pilihan. Nah, pilihannya ada apa saja? Nah, sekali lagi supaya tampilannya lebih rapi, saya tambahkan ini ya. Nah, saya tambahkan itu, baru kita tampilkan pilihannya. Oke. Nah, pilihan yang pertama tadi ada luas persegi. Kemudian kita lanjut terus, System Out.println atau SOUT, tekan tombol tab. Kemudian pilihan kedua, luas persegi panjang. Lanjut lagi, pilihan ketiga, volume kubus. Kemudian pilihan nomor 4, volume balok. Oke, nah ini pilihannya. Kalau sudah, sekarang kita simpan. Nah, di sini tidak ada error. Kita jalankan lagi. Oke, kita ketik. Kemudian namanya, enter. Nah, di sini akan terlihat pilihannya. Halo Budi, silahkan pilih pilihan di bawah. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini sudah, selanjutnya kita akan buat di bawahnya tempat untuk menginputkan pilihan yang dipilih oleh pengguna. Apakah dia pilih nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke. Kita lanjut lagi programnya di sini. Ya. Input pilihan. Nah, untuk input pilihan ya sama seperti tadi, kita akan menggunakan scanner.
Jadi untuk inputnya kita akan menggunakan input berupa angka. Apakah angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4. Nah, karena dia berupa angka inputannya, berarti variabelnya yang kita gunakan untuk menerima inputan adalah integer. Nah, berarti saya buat di sini tipenya adalah integer atau int. Nama variabelnya bebas, ya. Kalian boleh tentukan sendiri. Nah, misalnya di sini saya buat namanya adalah pilihan. Oke. Nah, nilainya kita kosongkan dulu karena akan kita isi nanti menggunakan inputan. Kemudian kita buat inputannya. Systemout.print. Nah, kita hapus ini. Oke, saya tulis misalnya seperti ini, pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian sama dengan, nah baru nanti kita akan ketik di sini pilihannya apa. Atau nah supaya tampilannya lebih rapi, kita tambahkan ini lagi ya. Oke, tanda pembatas. Oke. Nanti setelah diinputkan oleh pengguna, apakah dia menginputkan angka 1, angka 2, atau angka 3, atau angka 4. Nah, baru kita nanti bisa menemukan pilihannya masing-masing. Nah, jadi untuk menentukan yang dipilih itu adalah angka berapa, berarti kita akan menggunakan pengkondisian di sini. Ya, atau kalau lupa kalian bisa lihat lagi materi sebelumnya tentang pengkondisian. Kita akan menggunakan if. Ya, if pilihan sama dengan 1, maka yang dihitung adalah luas persegi. If pilihan adalah 2, maka yang dihitung adalah luas persegi panjang. If 3, volume kubus. If 4, volume balok. Kalau 5 misalnya yang diketik adalah berarti inputan salah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah berarti kita akan masukkan di sini if-nya. Ya, kita akan masukkan if-nya. Nah, di sini saya buat komentar lagi. Tentukan pilihan atau kondisi pilihan. Saya menggunakan perintah if di sini. Ya, kontrol spasi. Nah, kalian bisa menggunakan ini if else. Nah, ini tekan enter. Di kondisi yang pertama di sini saya akan isi dengan pilihan if pilihan. Nah, jadi karena variabel yang saya gunakan namanya ada pilihan. Nah, saya pilih ini pilihan. Sama dengannya 2 kali. Ya, untuk pembanding. Kenapa sama dengannya 2 kali? Kenapa nggak 1 kali? Ya, jadi kalau sama dengannya 2 kali itu artinya dia sedang membandingkan nilai. Kalau sama dengannya hanya 1 kali, itu artinya dia memberikan nilai. Oke, itu perbedaan. If pilihan sama dengan 1, maka apa yang akan dilakukan? Oke, kemudian if pilihannya 2, apa yang akan dilakukan? Dan sampai terakhir. Oke, nah if pilihan 1, yang akan dilakukan. Nah, saya buat dengan tulisan dulu karena kita belum membuat ini ya, kita belum membuat rumus-rumusnya ini, kelasnya ini. Jadi saya pakai tulisan dulu. Nah, ini saya tampilkan tulisan luas persegi. Oke. Kemudian saya copy ini. Saya copy. Tambahkan di sini else if pilihan sama dengan 2, berarti yang dihitung adalah luas persegi panjang. Kemudian yang ketiga, if pilihan else if pilihannya sama dengan 3, yang dihitung adalah volume kubus. Kemudian ini saya copy lagi. Ini untuk yang terakhir, nomor 4, yaitu untuk menghitung volume balok. Nah, kalau nanti pilihannya ada 10, berarti kalian harus membuat else if lagi sebanyak 10, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau di luar itu berarti di sini outputnya adalah
inputan salah. Tuh. Nah, kalau sudah, oke. Nah, di sini masih ada peringatan. Ya, ternyata variabel pilihan tidak diketahui nilainya berapa. Oh, karena kita belum menambahkan scannernya. Ya, kita belum menambahkan input scanner. Oke, kita tambahkan di sini di bawahnya. Jadi pilihan sama dengan nama scannernya, yaitu inputan. Nah, dot next. Nah, karena tipe datanya adalah integer, berarti yang kita gunakan adalah next in. Nah, titik koma. Oke, simpan. Nah, jadi errornya sudah hilang. Oke, sudah tidak ada error. Nah, sekarang kita simpan kodenya. Sekarang kita jalankan. Oke, kita masukkan lagi dari awal. Oke, saya zoom dulu. Nah, ini kita mulai dari yang pertama. Nimnya misalnya 19, 10. Enter. Kemudian namanya adalah Wati. Tekan enter. Jadi dia akan muncul seperti ini. Halo Wati, nimnya. Silahkan pilih pilihan di bawah. Di pilihannya ada 4. Pilih 1, 2, 3, atau 4. Misalnya Wati pilih nomor 3. Dia ingin menghitung volume kubus. Kita tekan enter. Jadi ya benar ya, muncul volume kubus di sini. Tuh. Kalau misalnya kita running lagi, oke, kita masukkan nim, kemudian kita masukkan nama, kita pilih, misalnya kita pilih nomor 8. Nah, padahal di sini pilihannya hanya sampai nomor 4. Tekan enter, maka nanti akan muncul inputan salah. Nah, jadi itu sudah selesai proses kita membuat project mesin hitung. Ini nimnya sudah, nama sudah, kemudian pilihannya sudah. Nah, sekarang tinggal kita buat fungsi dari masing-masing kelasnya. Ya. Nah, jadi ini sengaja saya bedakan menjadi 2 kelas karena dari fungsinya pun ini berbeda, beda jenis. Jadi ada bangun datar dan ada bangun ruang. Nah, kalau misalnya, kalau nggak salah ini pelajaran SD, kalau kalian lupa misalnya, di persegi itu bentuknya seperti ini, ya jadi sama, ya, kotak seperti ini. Sedangkan kalau kubus itu dia memiliki ruang. Nah, seperti ini. Atau seperti dadu, ya. Kalau persegi panjang, ya sesuai namanya dia seperti ini. Kalau balok, berarti dia memiliki ruang. Nah, ini balok. Oke. Nah, karena jenisnya beda, yaitu ini jenisnya bangun datar, ini jenisnya bangun ruang, maka kita bedakan juga kelasnya supaya tidak tercampur. Ya, seperti teori yang kita pelajari tadi di slide presentasi di video sebelumnya. Nah, jadi kita akan fokus di kelas yang pertama ini dulu. Setelah kita buat ini, baru kita buat di kelas yang kedua ini. Oke. Nah, mungkin juga nanti akan ada segitiga, kemudian ada lingkaran, atau nanti di sini disebut dengan kerucut, ya, kerucut, atau mungkin nanti ada bola. Oke. Nah, jadi ada banyak sebenarnya. Ya, tapi karena ini hanya contoh, jadi saya sengaja buat contoh yang gampang dipelajari. Oke. Nah, jadi kita akan buat kelasnya ini, kelas luas bangun datar. Oke, kita akan buat. Kembali ke NetBeans. Nah, untuk kelasnya, cara membuat kelas itu sudah kita pelajari di video sebelumnya juga, di pelajaran enkapsulasi itu kita sudah membuat kelas. Nah, caranya kalian klik kanan di package sekalian. Ini, ya, yang ada simbol kotak-kotaknya ini, bukan di sini, bukan di sini, atau malah di project yang lainnya, ya. Jadi tepat di package yang sama. Nah, misalnya nama package-nya adalah project mesin hitung. Kita klik kanan di sini. Kita pilih new. Kemudian kita pilih Java class. Nah, kita isi sekarang detailnya. Nama kelas yang akan saya buat di sini adalah kelas luas bangun datar.
Oke. Ini package location-nya kita biarkan karena sudah benar. Oke, finish. Nah, sekarang di dalam package-nya, di dalam project kita sudah punya dua kelas. Ya, yaitu kelas utama, itu project mesin hitung, dan kelas ini yang baru, kelas luas bangun datar. Oke, ini sudah. Ini dia codingnya. Saya perbesar. Ini dia codingnya. Oke. Kalau kita lihat di desain, nah, jadi ini sudah kita buat kelas. Oke. Nah, kalau kelasnya sudah kita buat, nah sekarang kita akan membuat masing-masing metode. Ya, ini metode yang pertama, luas persegi. Kemudian metode yang kedua adalah luas persegi panjang. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, membuat metode luas persegi. Kita ke sini. Kita buat yang pertama. Ini menu yang pertama. Luas persegi. Saya buat komentar seperti itu. Kemudian kita buat di sini public. Kita buat metodenya. Nah, nanti sesuai dengan menu yang kita pilih di sini. Nah, karena yang kita buat adalah ini, ya. Kita akan buat luas persegi. Kita akan buat metodenya. Kemudian nama metodenya luas persegi. Ini nama metodenya bebas. Ya, ini nama metodenya bebas, asal tidak menggunakan spasi. Kemudian penulisan huruf besar, huruf kecil akan berpengaruh. Oke. Nah, parameternya apa saja? Nah, kembali lagi ke teori kelas dan objek yang tadi. Nah, di sini kelas dan objek maksudnya itu adalah, saya gambar di sini. Nah, ketika kita memiliki sebuah kelas, di sini ada objek, kebetulan nama objeknya adalah persegi, ya, persegi atau luas persegi, luas persegi atau persegi saja. Nah, jadi si persegi ini adalah objeknya. Dia memiliki atribut. Nah, atribut apa saja yang dia miliki? Nah, dia memiliki atribut yaitu sisi. Ya. Ini yang disebut sisi. Ini, dan ini. Oke. Ini pasti sisinya akan sama. Misalnya ini 5 cm, berarti ini juga 5. Itu sisi. Jadi atribut persegi hanya memiliki satu atribut, yaitu sisi. Kemudian fungsinya, apa saja sih yang akan kita lakukan di sini? Fungsinya, kita akan menghitung luas. Ya, fungsi yang akan kita hitung hanya luasnya saja. Kemudian, apakah kita bisa menghitung kelilingnya? Bisa. Jadi tinggal nanti kalian tambahkan di sini keliling. Oke, keliling. Nah, tapi kebetulan karena ini hanya contoh, kita hanya fokus ke satu function saja. Ya, nanti kalian bisa tambahkan sendiri kalau menggunakan fungsi-fungsi yang lain. Oke. Nah, jadi kita harus tahu dulu gambarannya melalui kelas diagram ini. Jadi objek yang akan kita buat adalah persegi. Dia memiliki satu atribut yaitu sisi. Ini atribut. Ini atribut. Kemudian dia memiliki satu fungsi yang akan kita butuhkan di sini, yaitu menghitung luas. Ini adalah fungsinya, atau disebut sebagai metode. Oke. Nah, jadi berdasarkan kelas diagram ini, kita bisa translate dia ke dalam bahasa pemrograman. Ini kita sudah buat di sini ya, persegi. Kita sudah buat dia di sini, atau boleh, nah, namanya persegi saja boleh, itu bebas. Nah, supaya lebih gampang dipahami, kemudian kita akan buat di sini atributnya.
Atributnya tadi adalah sisi. Karena inputnya berupa angka, kita bisa menggunakan integer di sini. Namanya adalah sisi. Oke, itu sudah. Ini atributnya. Kemudian apa yang akan dicari? Fungsinya. Kita akan mencari luas. Nah, rumus luas. Luas itu tipe datanya integer juga karena dia akan menghitung angka. Saya buat di sini integer luas sama dengan, nah rumusnya adalah, rumus dari luas persegi yaitu sisi dikalikan sisi. Sisi dikalikan sisi. Oke, itu rumus luasnya. Nah, setelah itu baru kita tampilkan outputnya. Nah, kita tampilkan outputnya di sini. Luas persegi sama dengan, nah jawabannya adalah variabel luas. Oke, nah itu untuk proses pembuatan luas persegi. Jadi ini adalah objeknya. Kemudian ini adalah atributnya, ini adalah fungsinya. Kalau kita membuat keliling, boleh kalian tambahkan di sini integer keliling sama dengan rumus kelilingnya apa. Setelah itu kalian tampilkan di sini. Oke, itu contoh. Simpan. Nah, ini berarti sudah kita kerjakan luas persegi. Nah, untuk penggunaannya seperti apa? Ya, kita akan coba sekarang. Jadi saya sengaja coba satu persatu dulu supaya tidak kita buat semuanya ternyata ada error. Nah, tentu kita akan susah perbaiki karena sudah terlanjur banyak kita membuat codingnya. Oke, kita coba satu persatu dulu mulai dari luas persegi. Nah, ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita kembali ke project utama kita. Nah, di sini di bagian pilihan. Nah, kalau saya pilih satu, berarti kita akan menghitung luas persegi. Nah, disinilah nanti kita akan gunakan. Ya, kita akan gunakan metode yang kita buat tadi, atau objek persegi yang kita buat tadi. Oke, nah jadi caranya, karena kita akan membuat objeknya. Jadi untuk membuat objek, oke, ini saya disable dulu, saya komentari di sini dengan slash supaya tidak dijalankan. Ketika saya pilih satu, oke, tunggu sebentar. Ini hanya untuk tampilan, ya saya sengaja tambahkan ini. Ya, ini hanya untuk tampilan saja supaya lebih rapi. Oke, selanjut. Nah, jadi kita harus buat objeknya. Ya, membuat objek dari kelas ini. Dari kelas luas bangun datar. Kita buat objeknya. Objeknya apa? Objeknya adalah persegi. Oke, saya buat komentar di sini. Membuat objek untuk menghitung luas persegi. Nah, caranya kita ketik nama kelasnya. Ini nama kelasnya, kelas luas bangun datar. Ini nama objeknya yang akan kita buat, bebas ya. Kalian bisa membuat apapun di sini. Nah, misalnya objek yang saya buat adalah luas persegi. Sama dengan new, kemudian nama kelasnya lagi. Nah, kurung buka tutup seperti ini. Oke, ini saya sudah membuat objek yang bernama luas persegi. Nah, sekarang caranya menggunakan adalah kita harus inputkan dulu atributnya. Ya, jadi kita akan masukkan sisi. Jadi kita harus tahu masukkan sisinya. Oke, kita buat di sini. Oke, system out.print. Kemudian, nah inputannya yang kita masukkan di sini. Inputannya tergantung dari jumlah atributnya atau parameternya. Nah, di sini persegi hanya memiliki satu atribut, yaitu sisi. Berarti inputan yang kita perlukan hanya satu saja, yaitu untuk menginputkan sisi. Di sini kita buat, masukkan
sisi. Oke. Misalnya, nah karena hanya ada satu, kalau nanti ada dua berarti kalian tinggal buat dua inputan. Nah mungkin nanti akan kita contohkan juga di persegi panjang, yaitu nanti kita akan buka. Nah, sekarang setelah kita buat inputan seperti ini, kita harus menyimpannya ke dalam sebuah wadah. Nah kebetulan di sini wadahnya adalah sisi, tipenya adalah integer. Kita buat juga dengan tipe data yang sama. Nah ini harus sama tipe datanya. Nama variabelnya bebas, tidak harus sama. Ini tidak harus sama, oke, bebas. Nah kebetulan saja di sini saya menggunakan nama yang sama, yaitu sisi. Nah kemudian di sini saya akan simpan sisi sama dengan inputan dot next in. Oke, jadi sekarang kita akan memasukkan nilai ke objek ya dengan cara memanggil objeknya yaitu luas persegi, dot nama metodenya yaitu persegi. Nah, kemudian ini adalah parameternya yang akan dioper yaitu sisi. Oke, kemudian kita running. Nah, sekarang kita coba input name. Oke, kita input name, kemudian nama. Oke, kemudian kita isi dengan pilihan. Ya, misalnya kita akan coba dengan pilihan yang tadi, itu pilihan 1. Kemudian kita isi di sana sisinya, ya, yang akan dioper ke dalam metode yang bernama persegi. Nah, misal sisinya 5. Jadi ketika kita tekan enter, maka luas persegi adalah, nah rumusnya sini kita lihat 25 ini dapat dari sisi dikalikan sisi. Oke, nah kemudian kita lanjut, kalau sudah berhasil kita lanjut ke proses yang nomor 2, yaitu membuat metode luas persegi panjang. Kita buat metodenya public void, kemudian nama metodenya persegi panjang. Oke, nah kemudian parameternya untuk persegi panjang. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk persegi panjang, nah sekarang kita lihat di sini parameter apa saja yang diperlukan untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, ini dia yang nomor 2. Oke, saya buat dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi sama seperti tadi. Ini adalah kelas diagramnya. Jadi persegi panjang memiliki dua parameter, ya, itu panjang dan lebar. Ya, atau sering disebut sebagai atributnya. Nah, kemudian fungsi yang akan kita cari nanti adalah luasnya. Oke, jadi dari panjang dan lebar kita nanti akan menentukan luasnya berapa. Itu atributnya. Oke, sedangkan luas ini adalah fungsinya. Oke, sekarang kita masukkan atributnya ke dalam parameter dengan tipe data integer yaitu panjang dan tipe data integer namanya yaitu lebar. Kemudian kita masukkan rumusnya di sini ke dalam variabel yang bernama luas, tipe datanya integer. Rumusnya yaitu panjang dikalikan lebar. Kemudian kita tinggal tampilkan outputnya menggunakan sistem out.println. Ya, luas persegi panjang sama dengan plus variabel luas. Oke. Ini dia. Jadi ini rumusnya. Oke. Kemudian tinggal kita
eksekusi ya di project mesin hitung kita. Nah, jadi kita akan buat objeknya di sini. Nah, kita akan buat objeknya dari kelas luas bangun datar. Ya, nama objeknya kita ubah menjadi luas persegi panjang. Oke, setelah kita buat deklarasikan objeknya, nah sekarang kita tinggal input, proses, kemudian outputnya. Oke, kita masukkan panjang. Nah, jadi akan bergiliran, masukkan panjang, kemudian masukkan lebar. Oke, kemudian panjangnya akan disimpan ke dalam sebuah variabel. Ya, jadi nah di sini ya saya akan langsung saja membuatnya di sebelah sini. Nah, integer panjang sama dengan inputan dot next in karena tipe datanya integer. Nah, ini hanya penulisannya saja yang berbeda, tapi hasilnya akan sama ya, lebih singkat seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada parameter yang bernama lebar. Nah, jadi kalian tentukan inputnya. Kalau parameternya 2 berarti kalian inputnya harus 2 juga. Oke, tadi panjang, sekarang untuk inputan lebar. Kemudian sama caranya integer lebar. Ini nama variabelnya bebas sama dengan ya, ini bebas panjang. Nah, misalnya kalau kita ubah jadi P dan L itu boleh ya, bebas. Kemudian inputan itu nama scannernya dot next in karena tipe datanya sekali lagi adalah integer. Nah, kemudian setelah proses input kemudian disimpan di sana. Oke, sudah tepat jumlahnya, ada 2 parameter, kemudian dia akan masuk rumus, kemudian akan ditampilkan ke dalam outputnya. Oke, sekarang tinggal kita eksekusi metodenya. Nah, untuk itu kita memasukkan nilai ke metode persegi panjang. Ya, kita panggil nama objeknya luas persegi panjang dot. Nah, nama metodenya adalah persegi panjang. Ini saya menggunakan kontrol spasi. Kemudian muncul pilihan, jadi parameter pertama kita inputkan nilai dari P, kemudian parameter yang kedua, ini P-nya panjang, untuk nilai panjang, kemudian parameter yang kedua yaitu L, untuk inputan lebar. Oke, kemudian kita simpan, silahkan disimpan, karena di sini sudah tidak ada error. Sekarang kita coba running. Nah, sekarang kita inputkan NIM. Oke, kita inputkan NIM. Karena nama, nah sekarang kita pilih karena luas persegi panjang yaitu pilihan nomor 2. Kita inputkan panjangnya. Oke, kemudian kita inputkan lebar. Nah, jadi hasilnya luas persegi panjang sama dengan 30. Nah, kita kembali ke desain. Nah, di sini karena sudah saya kasih tanda centang. Nah, selanjutnya oke. Nah, jadi tadi kita sudah menyelesaikan sebuah kelas di sini, kelas bangun datar. Kemudian kita juga akan membuat kelas baru yang bernama kelas volume bangun ruang. Nah, di mana nanti di kelas yang baru ini, nah di sini kita akan coba buat. Ya, caranya sama seperti tadi, klik kanan di package-nya, pilih Java Class. Kemudian kita isi dengan nama yang sesuai dengan desain tadi, yaitu kelas volume bangun ruang. Ya, kemudian kita klik finish. Nah, jadi sekarang di sini sudah ada 3 kelas, ya, ada kelas utama dan 2 kelas tambahan, yaitu kelas bangun datar dan kelas bangun ruang. Oke, jadi ini ada kelas utamanya, ini kelas bangun datar sudah kita selesaikan. Nah, dan ini kelas yang baru yaitu kelas volume bangun ruang. Oke, nah jadi seperti itu penjelasan tentang pembuatan project untuk menghitung menggunakan beberapa kelas yang terpisah. Dan jika ada pertanyaan silahkan. Kemudian saya lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih.